Al-Quran itu seafdal zikir. Bahkan orang yang sibuk dengan Al-Quran, man sa'alahul Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, tak sempat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sempat dia menyebutkan apa inginnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan untuknya sebaik-baik dari permintaan orang yang meminta. Maka tak ada orang yang sibuk dengan Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan yang bersangkutan. Wa huma afdalu minad du'a haitsu lam yushrab. Dan istighfar dan membaca Al-Quran itu lebih afdal dibanding doa jika doa itu tidak disyariatkan. Maknanya kan ada doa yang khusus dianjurkan. Contoh antara azan dengan iqamah itu ada doa yang memang dianjurkan oleh baginda Rasul. Ketika azan dan iqamah menjadi doa spesial dianjurkan oleh baginda Rasul kan berarti disyariatkan. Maka kalau disyariatkan, maka yang disyariatkan itu terlebih dahulu kita lakukan sebelum kemudian kita istighfar, sebelum kemudian kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan senantiasa kita memuji Allah, kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul ibadi yaumil qiyamati indallahil hamadun. Hamba-hamba Allah yang paling mulia kelak di hari kiamat di sisi Allah adalah mereka yang banyak memuji Allah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan wattasimu wal ismun. Adapun cabang iman yang ke-27, az-zikru, yaitu berzikir. Wa qul salasa marratin subhana rabbiyal azim wa bihamdihi fi ruku'ika wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi fi sujudika. Kata Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, karena di antara cabang iman adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah tasbih ketika engkau sedang rukuk dan ketika engkau sedang sujud. Maka di dalam sujud ada kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Di dalam rukuk kita subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, di dalam sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka kedua-duanya termasuk bagian di antara tasbih dan tahmid yang kedua-duanya merupakan amal yang akan memperberat timbangan amal kebaikan. Wa qad dhahaba Ishaq bin Rahawi ila anna al-musalli idza lam yakul dzalika salasa marratin fi ruku'i wa sujudi lam tajuz salatu. Bahkan menurut Ishaq bin Rahawi, kalau kita di dalam rukuk dan sujud tidak membaca tasbih dan tahmid itu tadi, maka dihitung sholat kita tidak sah. Itu menurut beliau. Meskipun dalam mayoritas ulama bahwa bacaan di dalam rukuk, bacaan di dalam sujud itu bukan bagian rukun, tapi sunnah di dalam sholat. Kalau rukun dan kemudian kita tinggalkan, baru kemudian membuat sholat kita tidak sah. Maknanya begitu penting untuk mengucapkan kalimat tasbih, begitu penting untuk mengucapkan kalimat tahmid, apalagi pada posisi rukuk dan kemudian pada posisi sujud. Dan itu juga di antara yang banyak dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud. Wa fihil istighfar. Dan di antara bentuk ucapan zikir itu adalah beristighfar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuba liman kana fi sahifati istighfar. Beruntunglah bagi orang yang kalau nanti Allah bagikan buku catatan amal, lalu kemudian dalam rekening buku catatan amal itu tertulis pahala istighfar. Catatan rekening kita mungkin yang paling banyak adalah gaji yang masuk setiap bulan. Tapi pertanyaannya,
apakah dalam catatan rekening buku amal kita ada pahala istighfar atau tidak. Kalau ada, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum wa ana atubu ilaihi fil yaumi wal laili mi'atu marrah. Bertaubatlah, beristighfarlah, mintalah ampun engkau kepada Tuhan kalian dalam satu hari satu malam, tidak kurang dari 100 kali. Karena itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasul. Bahkan Sayyidina Anas bercerita, amarona an nastaghfira bis sahuri bi sab'ina marrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk beristighfar terutama di waktu sahur sebanyak 70 kali. Jadi di antara zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasul ketika di waktu sahur, maknanya kita selesai melaksanakan sholat tahajud, di antaranya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dihitung orang yang berzikir itu bagaimana? Wajtinabul lagwi, orang yang meninggalkan perkataan la manfaata fihi fi dinin wa dunya. Orang yang kalau berbicara dia tidak akan berbicara melainkan yang ada manfaat buat dunianya, melainkan ada manfaat buat akhiratnya. Ketika dia tidak berbicara melainkan untuk keduanya, berarti dia dihitung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara ada manfaat untuk dunia, kalau bicara manfaat untuk akhirat, lakukanlah. Karena pembicaraan kita itu mendorong kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Wal Qur'anu afdalun min sa'iriz zikri, dan sebaik-baik zikir di antara kalimat-kalimat zikir adalah membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu seafdal zikir. Bahkan orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, man sa'alahul Qur'an. Orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, tak sempat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sempat dia menyebutkan apa inginnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan untuknya sebaik-baik dari permintaan orang yang meminta. Maka tak ada orang yang sibuk dengan Al-Qur'an melainkan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan yang bersangkutan. Wa huma afdalu minad du'a haitsu lam yushrab. Dan istighfar dan membaca Al-Qur'an itu lebih afdal dibanding doa jika doa itu tidak disyariatkan. Maknanya kan ada doa yang khusus dianjurkan. Contoh antara azan dengan iqamah, itu ada doa yang memang dianjurkan oleh baginda Rasul. Ketika azan dan iqamah menjadi doa spesial, dianjurkan oleh baginda Rasul, kan berarti disyariatkan. Maka kalau disyariatkan, maka yang disyariatkan itu terlebih dahulu kita lakukan sebelum kemudian kita istighfar, sebelum kemudian kita membaca Al-Quran. Selesai azan dan iqamah, lalu kemudian ada doa yang khusus dianjurkan, tapi kita tidak berdoa, justru mungkin mohon maaf kita membaca Al-Quran, mohon maaf lalu kemudian kita beristighfar. Ada yang prioritas yang dianjurkan antara azan dengan iqamah itu berdoa. Apa di antaranya? Kalau selesai azan kita dianjurkan baca sholawat. Setelah bersolawat baru kita baca doa setelah azan. Setelah azan kita dianjurkan untuk berdoa. Yang Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, "Famadzanakul?" Rasul, apa yang kami baca antara azan dengan iqamah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepadamu afiah di dunia, afiah di akhirat. Di dunia Allah jauhkan dari keburukan, di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari keburukan. Kalau itu sudah kita panjatkan, membaca Al-Qur'an, istighfar, silahkan. Maknanya kata Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Qur'an dengan beristighfar tetap seafdal zikir. Tapi kalau kemudian ada doa yang dikhususkan di waktu tertentu, maka tentu berdoa itu lebih dahulu sebelum kemudian melanjutkan membaca Al-Quran dan berzikir. Contoh ketika hujan turun, apakah kita teruskan istighfar kita atau kemudian kita teruskan baca Al-Quran kita? Tentu yang disyariatkan ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Begitu juga ketika ada kawan bersin, kita lanjutkan baca Quran kita atau kemudian menjawab kawan yang sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, lalu kemudian kita jawab yarhamukallah. Itu umpamanya. Berarti ada yang disyariatkan di waktu tertentu, tentu itu dulu yang kita lakukan sebelum kemudian kita melanjutkan istighfar kita, sebelum kemudian kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Walzim al-hadis bi amalil khair wa ilam taf'al. Dan senantiasalah bercerita tentang yang baik meskipun engkau belum mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang takut untuk menyampaikan yang baik. Sebagian orang khawatir untuk menyampaikan yang benar. Kenapa? Khawatir dia belum bisa melakukannya. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, meskipun engkau belum mampu melakukannya, itu kalau kebaikan sampaikan, kalau kebaikan ceritakan, kalau kebaikan obrolkan. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani, jangan khawatir kita belum mampu melakukannya, lalu kemudian kita tak berani menyampaikan. Sampaikan kalau memang itu kebaikan.
Paling tidak dengan kita menyampaikan itu kebaikan, menambah kekuatan kita untuk mengamalkannya karena itu sudah kita sampaikan. Wa in hadasta nafsaka bi syarrin fa'zim ala tarki dzalika lillahi ta'ala. Kalau engkau sedang bercerita terhadap dirimu, artinya di dalam hati, kan kadang kita ada hal-hal yang kita omongkan, tapi tidak terucap oleh mulut, hanya di dalam hati. Jika yang kita obrolkan di dalam hati kita itu keburukan, maka kita harus berazam untuk meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya cerita, kira-kira menjelang tanggal 27 nanti ada enggak orang yang ngasih duit saya 300.000 enggak? Ini cerita kita di dalam hati. Cerita kita di dalam hati, kita tidak cerita kepada orang. Kita tidak cerita kepada orang. Kalau kemudian itu muncul di dalam hati kita, maka kita harus berazam untuk meninggalkan sesuatu yang buruk yang kadang ada di dalam hati kita. Kita tinggalkan, niat untuk tinggalkan karena Allah. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala idza lam yaqdi 'alaika bi ityani dzalika sar alladhi hadasta bihi nafsak katabahu laka hasanah. Kalaulah seandainya Allah tidak takdirkan kita untuk melakukan sesuatu yang buruk itu, artinya kita sudah berazam untuk meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat untuk kita kebaikan. Kalau ada niat keburukan atau cerita buruk di dalam hati, lalu kemudian kita berazam aku tidak akan melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak kita lakukan, kita akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu tidak serta-merta dengan kalimat istighfar, tidak serta-merta dengan kalimat tasbih. Meskipun istighfar tasbih bagian dari zikir, tidak serta-merta dengan membaca Al-Qur'an. Meskipun membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Tapi ketika kita menahan mulut kita untuk tidak berbicara, melainkan ada manfaat untuk dunia, melainkan ada manfaat untuk akhirat, itu juga disebut dengan zikir. Jadi kalau kita berbicara yang ada manfaatnya untuk dunia, untuk kita dan kemudian untuk orang lain, berarti kita dihitung sebagai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian yang kita obrolkan ada manfaat untuk akhiratnya, maka kita juga terhitung sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak, menyeru, berbicara tentang yang baik, itu juga bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak mengucapkan kalimat tasbih, meskipun dia tidak mengucapkan kalimat istighfar, tapi mengajak kepada yang baik itu sudah dihitung sebagai orang yang mengingat Allah meskipun dia belum mampu melakukan hal tersebut. Jadi kalaulah seandainya, mohon maaf, orang yang belum menikah lalu kemudian ceramah nikah, apakah tidak boleh? Orang yang belum haji lalu kemudian dia ceramah tentang haji, lalu dia cerita tentang haji lah, ngobrol tentang haji. Orang yang belum nikah lalu ngobrol tentang nikah, apakah tidak boleh? Boleh saja. Karena pada nikah itu kan anjuran, dan di antara anjuran itu berarti kita juga sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang belum mati, umpamanya saya kan, lalu apakah tidak boleh saya bercerita tentang mati? Nah, itu kan boleh meskipun saya belum mengalami kematian itu sendiri. Maknanya, di dalam ucapan kita, ketika kita tidak mengucapkan tasbih subhanallah, ketika kita tidak mengucapkan tahmid alhamdulillah, ketika kita tidak mengucapkan istighfar astaghfirullah, ketika kita tidak sedang membaca Al-Quran, maka bercerita tentang baik itu juga sudah dihitung sebagai kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu kalau bercerita tidak ada yang tidak punya nilai. Contoh sederhana, Rasulullah ketika cerita kepada orang-orang yang secara usia sudah tua, sudah sepuh, apa kata baginda Rasul? Di dalam surga itu tidak ada orang tua seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Kira-kira gimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu pada waktu itu? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal yang sederhana, tentu mereka sangat bersedih. Dan mereka sangat bersedih. Dan ternyata memang di dalam surga itu tidak ada orang tua. Semuanya itu muda. Karena orang ketika Allah masukkan ke dalam surga, mutamathilatu fisinni, secara usia Allah kembalikan semuanya muda, tidak ada yang tua. Maka kalau rambut kita sekarang beruban, nikmati sajalah ubannya. Kalau kemudian kulit kita mengkeriput, ya angsur-angsur dinikmati saja. Karena semuanya itu akan kembali seperti dahulu ketika kita muda, kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Maka obat muda itu ya hanya berada di dalam surga. Kalau sudah tua ya tidak ada obat akan kembali muda. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu di antara cabang iman, karena keimanan kita supaya lengket, supaya kemudian terus berada di tubuh kita, bagaimana lisan kita berzikir kepada Allah, baik dengan menyebutkan kalimat zikir atau kemudian mengajak, menyeru, bercerita tentang hal yang baik. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca
membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi